Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kakak-kakak level 4, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini kita ketemu lagi dalam pelajaran PAI, yaitu Pendidikan Agama Islam bersama Bu Lia. Dan hari ini insya Allah materinya masih tentang surah Al-Falaq, tapi kita lebih fokus kepada penjelasan surah Al-Falaq dari ayat ke ayat. Nah, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, setelah berdoa, mudah-mudahan kegiatan hari ini berjalan dengan lancar dan penuh dengan keberkahan. Nah, sebelum itu, Ibu masih kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangatnya, kita pakai tepuk jempol ya, karena tepuk jempol itu memberikan apresiasi yang baik ya, bentuk apresiasi atau penghargaan kepada seseorang yang sudah melakukan kebaikan ya. Contohnya seperti kan tepuk jempol, 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 bagus. Nah, seperti itu ya. Atau menggunakan kata bagus, keren, hebat ya, tinggal dirubah-rubah aja, tapi pada dasarnya sama ya, memberi penghargaan kepada teman atau siapapun yang sudah melakukan kebaikan. Contoh lagi ya, jempol, 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 keren gitu ya. Dan selanjutnya, baik teman-teman level 4, selanjutnya adalah penjelasan surah Al-Falaq. Ayat ke-1, arti dari surat Al-Falaq, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Nah, ini penjelasannya. Al-Falaq artinya waktu subuh. Maksudnya waktu ketika malam hari telah berakhir dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman level 4, ketika ada tulisan singkatan SWT, ini kepanjangannya adalah Subhanahu wa ta'ala ya. Ibu ulang, Al-Falaq artinya waktu subuh. Maksudnya waktu ketika malam hari telah berakhir dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya masih lanjut. Ini menunjukkan besarnya kekuasaan Allah yang mampu melakukan apa saja tanpa ada yang mampu menghalangi. Semua atas kehendaknya, semua atas kehendak Allah. Pergantian siang dan malam, matahari, bumi dan perputarannya adalah atas kehendak dan ciptaannya. Oleh karena itu, kita hendaknya harus selalu memohon perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya ayat kedua. Arti dari ayat kedua kan, dari kejahatan makhluknya. Maksudnya semua makhluk yang ada di darat, yang ada di laut dan di udara, semua tunduk pada kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia kadang takut pada binatang yang buas dan berbisa. Namun binatang yang buas dan berbisa tersebut ketika berada di hadapan Allah, semua itu lemah. Bahkan iblis dan keturunannya adalah makhluk yang lemah. Nah, kemudian di ayat ketiga ya teman-teman, ini penjelasan ayat ketiga. Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Maksudnya adalah kejahatan yang dilakukan oleh makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala bila datang malam yang gelap. Saat itu manusia kurang berhati-hati terhadap kejahatan yang datang kepadanya karena tidak dapat melihat, kan gelap kan, dan lengah dalam tidurnya yang panjang. Nah, saat itu hanya perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala yang diharapkan, karena Allah tidak pernah mengantuk, tidak tidur,
dan selalu melindungi manusia yang mohon perlindungan kepadanya. Nah, makanya sebelum tidur malam usahakan baca surah Al-Falaq dan surah An-Nas ditambah dengan surah Al-Ikhlas ya, memohon perlindungan agar kita selamat saat tidur sampai bangun pagi fresh, subuh enak. Nah, itu ya teman-teman ya. Lanjut ayat keempat. Dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul. Sihir adalah perbuatan musyrik ya, perbuatan yang menyekutukan Allah. Dosanya sangat besar. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nah ini singkatan lagi teman-teman, SAW itu singkatan panjangannya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disihir oleh seorang lelaki Yahudi, beliau merasa sakit beberapa hari, kemudian Allah menyelamatkannya dan menyembuhkannya dan menolak rencana jahat para penyihir dan orang-orang yang dengki dari kalangan orang-orang Yahudi. Masih lanjut ayat keempat. Rasulullah SAW tidak membalas apa yang dilakukan oleh orang Yahudi yang menyihir beliau saat itu ya. Malaikat Jibril datang memberitahu bahwa ada seorang lelaki Yahudi telah menyihirmu dan meletakkan buhul di dalam sumur. Nah, buhul ini adalah ikatan ya, satu benda yang diikat. Lalu Rasulullah menyuruh seseorang untuk mengambil buhul tersebut. Kemudian Rasulullah membukanya. Maka Rasulullah seakan-akan baru terlepas dari suatu ikatan. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi sihir itu musyrik, tidak boleh. Nah, ini manfaat dari surah Al-Falaq juga, agar kita terlindung dari sihir-sihir orang-orang yang jahat. Nah, selanjutnya ayat kelima. Dan dari kejahatan pendengki bila ia dengki. Nah, maknanya orang yang memiliki sifat dengki adalah orang yang memiliki sikap merasa sakit hati bila melihat orang lain mendapatkan kebaikan, keberuntungan, dan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini sifat dengki itu artinya orang yang memiliki sikap merasa sakit kalau melihat orang lain memperoleh kebahagiaan. Ya, ini sifat yang tidak terpuji. Dengki disebut juga hasud atau hasad ya teman-teman. Dengki disebut hasud. Sikap ini biasanya disebabkan oleh perasaan yang merasa sombong dan takabur. Sikap sombong adalah sikap yang tidak pantas untuk dimiliki ya. Jadi jauhi sikap sombong. Nah, ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jauhkanlah dirimu dari sifat hasad. Nah, hasud ya, hasad atau hasud. Karena sesungguhnya hasad itu memakan kebaikan, ibarat api membakar kayu. Jadi kalau sering dengki, sering hasad, lama-lama amal kebaikan kita habis. Ibarat api membakar kayu, lama-lama habis. Nah, hasad atau dengki dapat berupa perkataan dan perbuatan, ya. Contohnya, nih, contoh sifat hasud melalui perkataan, misalnya fitnah. Contohnya, ada yang merasa dengki dengan temannya, lalu mengajak orang lain untuk membenci temannya dengan kata-kata yang penuh kebohongan. Nah, ini termasuk sikap hasad, ya. Ini tidak boleh. Ini perbuatan yang tidak terpuji. Selanjutnya, kalau tadi contoh sikap hasad melalui perkataan, sekarang contoh sikap dengki atau hasad
melalui perbuatan. Misalnya temannya memiliki sesuatu, lalu ada teman yang dengki, ya, sesuatu benda atau barang gitu, kemudian temannya merasa tidak suka melihat temannya itu bahagia, sehingga ia pun merusak benda tersebut, ya. Nah, temannya yang awalnya bahagia memiliki benda tersebut jadi sedih, jadi tidak bahagia. Nah, ini perbuatan hasud melalui perbuatan. Nah, perbuatan hasad atau hasud adalah tipu daya setan, yang memang setan menyukai permusuhan dan perkelahian antara manusia, ya. Orang yang punya sikap hasud itu akan menciptakan permusuhan di antara teman, sehingga perbuatan ini adalah perbuatan yang tidak terpuji, dan kita selalu mohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari semua itu, ya. Oke, dari tukang sihir, dari sifat dengki, dan dari kejahatan orang-orang yang zalim. Nah, teman-teman, semoga kita semua terhindar dari kejahatan setan yang selalu menggoda. Oke, Ibu rasa cukup pertemuannya untuk pembahasan surah Al-Falaq. Untuk minggu depan kita akan membahas kesimpulannya. Oke, semoga semuanya paham, ya.